Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Cici Dia Utari, NIM 11221102089. Kali ini aku akan membahas pertemuan 3, tugas kedua, yaitu tentang props. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan props itu? Props merupakan singkatan dari properties yang gunanya itu untuk mentransfer data dari satu komponen ke komponen lainnya. Dan prop di sini adalah sebagai objek JavaScript yang berisi data yang dapat diteruskan dari satu komponen ke komponen lainnya sebagai argumen. Tentu saja dalam pengembangan Rea kali ini, props biasanya digunakan untuk yang pertama adalah mentransfer data antara komponen, yaitu di mana React ini dapat menerima props sebagai parameter dan penggunaan data tersebut. Yang kedua itu untuk mengatur perilaku komponen yang dapat digunakan. Misalnya, sebuah komponen harus menyampaikan atau menyembunyikan elemen tertentu, atau bagaimana komponen tersebut berinteraksi dengan komponen induk ataupun komponen anak. Yang ketiga adalah memberikan data statis. Langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kita langsung ke pertemuan 3. Kita buat folder dengan nama pertemuan 3. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat terminal baru. Kita ketikkan npm create file sambil kita mengingat-ingat materi tentang yang kemarin. Dan di sini kita beri nama tugas 2. Di dalam folder src ini kita buat folder lagi dengan nama folder komponen. Kita isi file dengan nama anak.jsx. Nah, yang pertama di sini kita akan mempraktekkan tentang bagaimana kita akan membuat data statis. Yang pertama kita pakai function anak di returnnya. Kita di sini beri judul tentang rumah sakit aja guys. Contoh rumah sakit bunda. Oke. Dan untuk isinya di sini kita mungkin menuliskan biodata anak yang baru saja dilahirkan. Contohnya seperti ini. Insya Allah setelah kita save, dan di sini kita buat folder lagi dengan nama page yang isinya itu adalah komponen induk. Di sini kita beri nama induk aja wes, induk CSX. Oke, di dalam induk ini langsung saja kita sfg agar dia itu dapat berinteraksi dengan anaknya tadi. Kita ketikkan const induk, terus di returnnya kita ketik kita mau buat biodata. Jadi simpelnya itu di sini adalah berupa pesan yang akan dikirimkan ke komponen anak, yaitu kita contohkan anak pertama
Pertama, Bunia, namanya Riko. Oke, kita tutup. Sebelumnya, kita harus manggil komponen induknya di sini. Induk guys. Dan coba kita jalankan di sini di terminal, ketikkan saja npm run dev. Lalu kita ikuti link yang sudah disediakan. Nah, dan ini adalah percobaan yang data dasarnya berarti berhasil kayak gitu. Untuk pengembangannya, di sini kita akan membuat beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis dasar itu tadi, jenis statis. Terus yang kedua di sini kita pakai destrukturisasi. Nah, destrukturisasi. Di mana dalam menggunakan jenis destrukturisasi di sini tuh bedanya tidak menggunakan parameter anak lagi, tetapi kita menggunakan parameter yang langsung biodata. Jadi di sini kita tinggal ketikkan biodata dan di sini anaknya dihilangi aja, diupdate dan hasilnya tuh tetap guys, tetap sama aja. Soalnya antara data statis dan destrukturisasi ini bedanya hanya di parameternya aja. Lalu apa bedanya data statis dan menggunakan jenis destrukturisasi ini? Nah, kalau data jenis itu dia lebih condong ke pemberian data statis kepada komponen, dan sedangkan data destrukturisasi ini dia itu menggunakan teknik yang memungkinkan untuk mengekstrak nilai tertentu dari objek yang disimpan pada variabel terpisah, yang memungkinkan penulisan kode yang lebih ringkas dan lebih mudah dibaca. Itu perbedaannya guys. Lalu yang ketiga, kita menggunakan string plus number. Nah, di sini jenis string itu digunakan ketika kita mengetikkan nama, judul, teks, kayak gitu. Dan number ini digunakan untuk penomoran biasanya kayak angka, terus perhitungan kayak gitu, guys. Jadi langsung aja contohnya itu di sini ada, tetap aja menggunakan function anak yang parameternya itu di sini kita ganti ada kamar, nama, dan berat anaknya. Terus ketika dipanggil langsung saja di sini kita bikin paragraf lagi H3, kita ketikkan biodata anak gitu aja. Terus pada teks paragraf ini kita tidak lagi menggunakan jenis parameter biodata, tetapi karena parameternya di situ ada kamar, nama, dan berat, langsung aja kita ketikkan kamar titik 2 kamar, terus nama, dan berat. Lalu di induknya kita panggil dengan cara seperti import anak from komponen anak, terus constnya tetap induk. Nah, di sini sebelum dipanggil kita menuliskan lagi konstantanya yang berupa kamar, nama, dan anaknya. Langsung saja kita praktekkan, yaitu kamar. Kita contohkan di sini kamar 1. Yang kedua konstantanya kita contohkan namanya di sini adalah uh, Selin misalkan. Lalu dengan berat
kilogram. Di sini kenapa aku nggak menggunakan bentuknya number, karena di sini ada embel-embelnya kilogram. Jadi kita menggunakan tipe data string. Dan untuk memanggilnya di sini tetap anak, tapi biodatanya ini kita hapus aja dan kita ganti dengan kamar, nama, dan berat. Oke, kita save aja. Lalu di sini berubah guys. Jadi ketika di sini tuh kita panggil, maka dia akan berubah seperti ini. Rumah Sakit Bunda Biodata Anak, kamar 1 dengan nama Selin dan berat 5 kg. Yang ketiga, kita menggunakan jenis boolean. Gimana jenis boolean ini adalah untuk mengontrol perilaku komponen yang menampilkan ataupun untuk menyembunyikan elemen. Langsung saja kita praktekkan. Boolean di sini adalah menggunakan function anak, dan di sini itu kita ganti parameternya dengan parameter anak. Terus untuk konstantanya di sini kita tuliskan di bawahnya function. Contohnya kamar, nama, berat, terus gitu, sama dengan anak. Dan saat memanggil di sini kita panggil dengan tetap saja H2 Rumah Sakit Bunda. Terus di bawahnya ini kita beri status. Oke, salah. Nah, langsung saja di sini. Oke, kita pindah lagi ke atas. Biodata anak. Dengan di sini kita tetapkan saja. Lalu di bawah div ini untuk menyembunyikan elemennya kita bisa tambahkan dengan misalkan tulisannya anak tidak terdata, misalkan gitu. Lalu kita save aja, dan pada komponen induknya kita panggil dengan berikut. Di sini perbedaannya itu pada saat memanggilnya. Misal namanya Caca dengan berat 6,5 kg, dan kita tambahkan di sini statusnya di sini true. Oke, terus kita buat lagi perbandingan. Kita copy saja ini, tapi dengan status false. Maka di sini akan muncul Rumah Sakit Bunda. Di sini yang data pertama yang statusnya true, maka dia akan muncul datanya. Sedangkan yang kedua, karena dia statusnya false, maka di sini tidak terdata.
Ini boleh aja kok dihapus. Nah, jadi tetap kayak gini. Karena tidak terdata. Kalaupun kita mau mengganti misalkan kamar satu namanya Roy dengan berat 7 kilo. Di sini statusnya true juga. Maka apa yang terjadi? Dia akan menampilkan data sebagai berikut. Itu fungsinya dari boolean. Jenis yang keempat kita menggunakan jenis array, di mana array ini adalah kumpulan data yang sama jenisnya. Langsung saja kita praktekkan gimana untuk array. Jadi untuk fungsinya kita tetap anak, dan konstantanya kita tambahkan dengan jenis kelamin. Lalu untuk parameternya di sini kita tambahkan biodata. Oke. Kalau di bawah return kita tetap aja tinggal kita nambahkan jenis kelamin di bawah nama. Oke. Oke, kita save, dan di induknya sama dengan jenis boolean, tetapi di sini itu perbedaannya pada saat konstanta induk, di bawahnya konstanta kita tambahkan lagi dengan konstanta biodata. Di biodata ini kita contohkan ada 3 data anak, yang dimana kamar data pertama yaitu di kamar 1 nama Marco, jenis kelamin laki-laki, laki dengan berat 5 kilo, dan statusnya kita buat true. Oke, kita copy aja di sini. Oke, di bawahnya kita bikin dengan biodata 2 dengan kamar 2 namanya Caca, jenis kelaminnya perempuan dengan berat 6,7 kilo dengan status true. Yang ketiga kita buat biodata ketiga dengan kamar 3 namanya Risa aja deh, kelaminnya perempuan dengan berat 4,9 kilo. Dengan di sini kita bedakan statusnya menjadi false. Untuk mengetahui apakah tipe data jenis yang sama itu kita tambahkan dengan konstanta lagi, karena sebelumnya itu kita tambahkan jenis kelamin, maka kita tambahkan jenis kelamin di sini, kelamin. Array listnya di sini ada dengan kelamin laki-laki dan perempuan. Maka di sini pada saat memanggil kita tidak perlu list seperti ini, dan kita contohkan seperti ini aja simpelnya.
kita panggil anak, parameter anak, jenis kelaminnya, kita panggil jenis kelaminnya, dan kita panggil biodatanya, biodata pertama. Oke, kita tutup, lalu kita kopas saja ini bawahnya dengan biodata 2 dan kopas lagi di sini dengan biodata 3. Kita save, maka dengan otomatis munculnya seperti ini. Karena tipe data biodata yang pertama itu kita buat true, biodata kedua kita buat true juga, dan biodata yang ketiga kita buat false, maka biodata yang ketiga anak itu jadi tidak terdata. Untuk jenis yang ke-6 kita menggunakan jenis objek, di mana objek ini mengandung beberapa properti yang terkait. Oke, contohnya di sini FFG. Kita di sini pakai function anak dengan parameter anak. Dengan parameter anak yang ketika dipanggil itu di sini kita pakai div. Oke. Dan datanya hanya status dan pas status ini kondisi, mungkin ya lebih ke kondisi sini anak data kondisi. Oke, dan yang kita copy aja di sini hanya kondisi dan nama aja contohnya. Ya. Save, dan di komponen induk di sini kita ketikkan sebagai berikut, bukan ffg, kita ketik induk. Oke, lalu di bawah function di sini kita pakai konstanta biodata sama dengan kondisi sehat dan namanya nama Cici misalkan. Lalu kita panggil dengan anak data sama dengan parameternya biodata. Oke, lalu kita tutup. Nah, lalu kita simpan, dan di main JSF nya kita panggil induk, save juga. Lalu maka akan muncul seperti ini, hanya kondisi sehat dan namanya Cici. Oke, lalu selanjutnya kita pakai jenis function, dimana jenis function ini adalah fungsi untuk memanggil kembali komponen anak ke komponen induknya, yaitu berupa interaksi dan menggunakan tombol di sini. Langsung saja kita praktekkan, dimana kita tetap menggunakan parameter anak, dan ketika dipanggil itu tetap aja seperti ini. Kita membuat file baru dengan nama button.jsx
yang isinya itu FFG function button yang dengan parameternya kita menggunakan parameter anak ya sama tentunya, yang ketika dipanggil itu berupa button tombol berupa tombol on click bisa press dot on click, bikin selengkapnya aja contohnya. Oke, lalu sebenarnya kita saja ini save, lalu di induknya kita panggil kita import dulu button, import button. Di bawah konstanta ini kita tambahkan function button handle click, pakai teks anak anak Anda telah terdata. Lalu kita panggil di sini, kita tambahkan button jadi kita save, maka di localhost akan muncul seperti ini, dan yang ketika diklik itu maka anak Anda telah terdata, jadi itu. Oke, jadi cukup sekian materi props kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kita lanjut ke materi ketiga. Bye bye.